Perkenalkan, saya Anissa Despitasari dari kelas reguler A NPM 2016-07-1051. Perkenalkan, saya Diana Amelia dari kelas reguler B NPM 2016-07-1004. Perkenalkan, nama saya Zafira Zahra dari kelas paralel dengan NPM 205607-1015. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas reguler B NPM 2016-07-1038. Saya Syabila Safura Prawansa dari kelas reguler A dengan NPM 2016-07-1043. Strukturalisme memberikan penjelasan terhadap adanya ketimpangan dan keterbelakangan negara berkembang terhadap negara maju. Perspektif ini menjawab mengapa negara-negara kaya lebih cepat berkembang meskipun telah kehilangan negara jajahannya, dan negara berkembang tidak mampu berkembang dengan baik meskipun memiliki kekayaan sumber daya yang melimpah. Sehingga, pada hal ini, strukturalisme melihat hubungan ekonomi dan politik sebagai faktor yang menghambat pembangunan di negara berkembang. Hambatan tersebut bukan karena ketiadaan nilai-nilai modern, struktur sosial, modal, sumber daya manusia, kontak dengan negara lain, tetapi justru disebabkan adanya hubungan ekonomi politik dengan negara industri, sehingga memunculkan ketimpangan, ketergantungan, dan keterbelakangan pada negara berkembang. Artinya, hanya akan mengakibatkan zero sum dalam hubungan antar negara berkembang dan negara industri maju. Banyak buah bertropis Asia diproduksi di Indonesia, namun dibalik banyaknya buah yang dapat dihasilkan di Indonesia masih menduduki tempat sebagai negara dengan konsumsi buah terendah di Asia. Tingkat konsumsi buah kita masih rendah, yakni 85,5 gram per orang per hari, masih jauh di bawah rekomendasi WHO sebesar 150 gram per orang per hari, ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Gelar Buah Nusantara 2021. Sepanjang Januari sampai Juli 2018, volume ekspor buah Indonesia turun 8% menjadi 656.943 ton. Pada tahun 2019, nilai transaksi buah impor Indonesia mencapai 21 triliun. Jika dibandingkan nilai ekspor dan impor buah yang dilakukan Indonesia, tercatat bahwa komoditas dagang buah Indonesia adalah defisit atau nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Melihat kondisi yang terjadi ini dapat membuat buah lokal makin terpinggirkan dan para petani buah lokal semakin tidak tertarik untuk membudidayakan buah lokal mereka. Banyaknya buah impor yang ada di masyarakat berdampak langsung terhadap para petani buah lokal Indonesia yang semakin tenggelam. Para petani lokal tidak dapat bersaing dengan pada pedagang buah impor dan membuat buah-buah lokal terkikis di pasar tradisional. Faisal Basri, seorang ekonom senior dari Indef, berpendapat bahwa Indonesia kekurangan pasokan pangan yang dapat dilihat kegiatan impor yang terus dilakukan Indonesia walaupun Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas. Menurut Faisal Basri, Indonesia cukup besar dalam melakukan impor pangan dari Cina, khususnya sayur dan buah. Ketergantungan yang dilakukan Indonesia terhadap Cina ini dapat membuat Indonesia terjebak dalam masa pandemi seperti ini, karena jika ekonomi Cina jatuh, maka ekonomi Indonesia juga ikut berdampak. Badan Pusat Statistik mencatat, 3 tahun belakangan ini, nilai impor dari Cina khususnya buah-buahan secara konsisten meningkat. Pada tahun 2018, jumlah volume impor buah naik sebesar 14% dari periode sebelumnya. Begitu juga pada tahun 2020, naik sebesar 14% yang didominasi oleh baru konsumsi, salah satunya buah-buahan, dibandingkan dengan tahun 2019. Sedangkan volume ekspor Indonesia mengalami penurunan seperti pada tahun 2018 sebesar 8%. Data-data ini menunjukkan adanya ketimpangan antara impor dan ekspor buah di Indonesia, dengan banyaknya jumlah buah impor seperti jeruk, pir, apel, dan anggur. Didukung dengan stigma masyarakat akan kelas mengenai buah impor yang lebih berkualitas, baik dari segi tampilan, rasa, dan lainnya, dibandingkan dengan buah lokal yang dapat meningkatkan daya saing buah impor dan menimbulkan kerugian pada buah lokal. Masuknya buah impor ke Indonesia akan menyebabkan eksploitasi terhadap buah lokal. Pasalnya, buah impor dan buah lokal akan bersaing di pasaran. Diskriminasi dan stigma-stigma buruk terhadap buah lokal pun bermunculan. Banyak yang percaya dan setuju bahwa produk luar negeri lebih berkualitas daripada produk lokal. Kemudian dengan begini, masuknya buah impor tentu saja berimbas kepada para petani lokal. Banyak petani yang merugi, bahkan ada yang sampai putus asa dan tidak mau lagi memproduksi buah lokal. Hal ini dapat menjadi ancaman untuk kita semua. Khawatir eksistensi buah lokal akan benar-benar hilang dan tergantikan sepenuhnya oleh buah-buahan impor. Sebaiknya, petani dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi buah lokal dan mengatasi sifat buah yang musiman dengan memanfaatkan teknologi-teknologi baru pada saat ini. Selain itu juga, agen dan distributor diharapkan dapat lebih mempromosikan buah lokal kepada pedagang-pedagang kecil dibandingkan buah impor. Begitupun dengan pasar modern, yang sebaiknya mengurangi penyediaan dan pemasaran buah impor, serta terus membantu meningkatkan kuantitas penyediaan dan pemasaran buah lokal. Dari tahun ke tahun, impor buah negara Indonesia semakin meningkat sehingga mengakibatkan zero sum dalam hubungan kerjasama Indonesia dengan Cina. Hal ini berdampak buruk bagi neraca perdagangan Indonesia. Eksistensi buah domestik mulai menurun tergantikan dengan buah impor dari Cina yang semakin mudah ditemui di pasar domestik, sehingga mengakibatkan persaingan antar produk lokal dan produk impor semakin tinggi. Petani buah di Indonesia tentunya menjadi merugi seiring dengan banyaknya masyarakat yang lebih memilih
mengkonsumsi buah impor. Faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan suatu produk antara lain harga, kualitas, kebutuhan, dan ketersediaan barang, di mana buah impor Cina mempunyai harga lebih murah dengan kualitas yang baik dan selalu ada di pasaran. Maka dari itu, Indonesia perlu meningkatkan daya saing buah domestik agar eksistensinya dapat terjaga atau bahkan dapat meningkatkan promosi ekspor ke negara lain.